Selamat sore teman baca sekalian. Pada hari ini saya akan menceritakan kembali apa yang sudah saya baca di dalam buku Laut Bercerita. Oke, kita langsung ke isinya. Oh iya, sebelumnya buat yang belum tahu, Laut Bercerita ini adalah sebuah novel fiksi sejarah ya teman-teman. Dia menceritakan kejadian kerusuhan tahun 1998 yang diakibatkan oleh krisis ekonomi pada saat itu. Nah, waktu itu ceritanya ada beberapa mahasiswa, 4 mahasiswa Trisakti ditembak mati dan beberapa mahasiswa lain yang hilang sampai saat ini tidak ada kabarnya. Nah, ceritanya salah satu orang yang hilang itu ditulis di dalam buku ini. Mungkin buku ini bisa sedikit menjelaskan, menggambarkan keadaan di tahun 1998. Buat kalian yang lahir di tahun 2000-an atau lahir di tahun segitu atau ketika tahun 98 masih umur anak 2 tahun, 4 tahun dan tidak tahu bagaimana ceritanya, kalian bisa baca buku ini dan kalian bisa sedikit ada gambaran bagaimana keadaannya pada kerusuhan di tahun 1998. Oke, kita dimulai dari prolognya dulu kawan-kawan. Di sini di prolog ini dijelaskan, menceritakan detik-detik kejadian ketika Biru Laut, tokoh utama dalam buku ini, ketika Biru Laut itu dieksekusi mati, ditembak di atas tebing di pinggir laut dan tangannya diborgol, diikat dengan bola besi. Di prolog ini menceritakan kejadian itu. Nah, di awal penulis menceritakan bahwa Biru Laut ini berbulan-bulan sebelum kejadian ini, sebelum dia dieksekusi, dia diculik oleh 4 aparat. Oleh 4 aparat, badannya besar, tinggi, kemudian ada yang matanya merah, mukanya seram gitu ya. Nah, dia diculik, kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara untuk diinterogasi dan disiksa pada saat itu. Ketika di penjara, dia tidak sendirian. Dia juga bertemu teman-teman mahasiswa lainnya yang juga disiksa dan diinterogasi oleh aparat-aparat itu, tetapi dalam sel yang berbeda. Gitu. Nah, lalu singkat cerita, dia udah nggak tahu teman-temannya kemana, keadaannya bagaimana, apakah masih hidup, apakah sudah mati, dan dia tinggal sendirian pada saat itu. Gitu. Dia tinggal sendirian, dia dibawa muter-muter keliling Jakarta dan ketika sudah cukup lama berkeliling, gitu, akhirnya dia mulai menyadari bahwa wilayah ini bukan wilayah Jakarta lagi nih, gitu. Nah, kemudian dia sampailah mereka sampailah pada suatu tempat di mana dia bisa merasakan bahwa tujuan mereka adalah laut, gitu. Adalah laut. Karena dia bisa merasakan sekitar di sekelilingnya itu tercium bau asin air laut, gitu. Nah, setelah ada di pinggir pantai, waktu itu dia nggak tahu dia jelasnya di pantai mana, di laut mana, daerah mana, dia nggak tahu karena waktu itu kepalanya ditutupi dengan kain yang dia bisa lihat hanyalah hitam semuanya. Nah, tapi dia tahu waktu itu dia berada di pinggir pantai karena mungkin tercium bau asin air laut dan mungkin terdengar suara deburan ombak, gitu ya. Nah, setelah sampai di pantai tadi, akhirnya seseorang menendang si Biru Laut ini dari belakang. Dia menyuruh untuk terus jalan menaiki speedboat. Nah, dalam speedboat itu dia juga merasakan bahwa sekarang dia ada di tengah-tengah laut. Di sini ditulis, oh, nah ini dia sering berhenti untuk mengira-ngira lokasi dan sekarang dia tahu bahwa dia berada di tengah laut.
bau asin air laut tercium sangat pekat. Dan percikan air laut dari speedboat itu mengenai luka yang ada di bibirnya, yang ada di wajahnya, dan juga hidungnya yang patah gitu. Itu tandanya berarti berbulan-bulan sebelumnya dia betul-betul disiksa, betul-betul diinterogasi, dipukul, ditendang segala macam oleh si aparat-aparat ini gitu. Nah, sampailah dia pada suatu tempat. Nah, jadi tadi di pinggir pantai, naik speedboat, lalu sampai di suatu tempat. Dia disuruh berjalan dan dia merasakan bahwa jalannya itu sedikit naik. Tapi dia tidak tahu, entah di tebing kah, di bukit kah, di gunung kah, dia nggak tahu dia ada di mana. Nah, setelah berjalan beberapa meter, akhirnya dia menyadari bahwa dia ada di atas tebing setelah tutup kepalanya itu dibuka oleh aparat-aparat itu. Lalu si biru laut ini tangannya diborgol, kakinya diborgol, tangan kanan kirinya diborgol oleh bola besi yang sangat berat. Dan dia menyadari bahwa sekaranglah waktunya ajal dia menjemput. Sekaranglah waktunya dia mati. Dan dia berharap bahwa ketika dia mati, semua di dunia ini, gunung, tsunami, gunung, laut, apapun itu akan berbicara, itu istilahnya. Dia berharap ketika dia mati, ada peristiwa besar yang menandakan bahwa dia sudah mati. Entah itu gunung meletus, tsunami, angin topan, atau apapun itu yang menandakan bahwa laut ini sudah mati. Lalu kemudian dia menghitung ombak. Menghitung debur ombak. Debur 1, debur 2, debur 3. Di hitungan ke-9 dia mendengar suatu ledakan. Dar! Keras sekali bunyinya. Tidak lama setelah itu, sepersekian detik, dia merasakan sesuatu yang menusuk punggungnya. Jadi, ledakan dulu, dar! Langsung dia merasakan di punggung, des! Dia merasakan rasa yang sangat-sangat sakit, sangat-sangat perih di bagian punggungnya. Lalu beberapa detik kemudian terdengar lagi suara tembakan. Dar! Tapi kali ini berbeda. Bukan di punggungnya, melainkan di kepala bagian belakangnya. Jadi dar! Des! Menusuk ke kepala bagian belakang. Wah, bisa kita bayangin teman-teman kalau kita ada di posisi seperti itu, betapa sakitnya, betapa perihnya peluru nusuk ke bagian belakang kepala kita. Tapi dia belum mati. Dia belum mati. Dia masih bisa merasakan sakitnya tembakan yang mengenai kepalanya itu. Dan dia masih bisa merasakan ada seseorang yang menendang punggungnya dengan sepatu las, dengan keras. Sampai-sampai dia terjatuh dari tebing itu ke dasar laut. Dia melayang-layang di situ. Dia kembali berharap bahwa ketika ajalnya tiba, gunung itu meletus menandakan dia mati. Laut tsunami menandakan dia mati. Tapi semua itu hanya ilusi, teman-teman. Itu cuma ilusi dia. Yang sebenarnya terjadi itu hening. Gak terjadi apa-apa. Ibarat kayak seorang penyair menuliskan tanda titik di ujung sajaknya. Gitu. Sesingkat itu. Menuliskan tanda titik di ujung sajaknya. Kematian dia pun begitu. Hening, singkat, padat, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu matinya bagaimana, kapan waktunya, jam berapa, di mana. Bahkan mungkin mereka, orang-orang di luar sana mengira dia masih hidup. Gak ada yang tahu dia hilang kemana, diculik oleh siapa, gak ada, teman-teman. Bayangkan kita ada di posisi itu, betapa sedihnya mati dalam keadaan seperti itu, teman-teman. Dan jujur buku ini sangat menguras emosi kita. Menguras emosi kita, ya di depannya saja, di prolognya aja, kita udah disuguhi dengan cerita yang seperti itu.
kembali ke cerita, akhirnya dia mati, gitu kan. Tapi dia tetap bisa merasakan dia melayang-layang di udara menuju ke dasar laut. Kemudian dia tercebur ke air dan dia juga melihat beberapa ikan menghampiri dirinya, mencium dirinya. Gitu. Ikan kecil, ikan besar mencium dirinya, merasa iba, merasa kasihan dengan kematiannya yang sangat-sangat kesepian, teman-teman. Benar-benar kesepian. Beberapa bulan disiksa, diinterogasi, disiksa lagi, interogasi lagi. Begitu terus selama berbulan-bulan, pada akhirnya dia mati tanpa seorang pun tahu keadaannya, tanpa seorang pun tahu dia mati di mana, kapan waktunya, tanpa seorang pun tahu, teman-teman. Di bagian awal sudah diceritakan seperti itu, betapa menyakitkannya seorang korban pada kerusuhan tragedi 1998. Akhirnya dia mengatakan ketika jatuh ke dasar laut itu terbayang semua wajah bapaknya, wajah ibunya, adiknya, pacarnya, teman-teman satu fakultasnya, teman-teman satu kuliahannya, satu organisasinya, semua wajahnya terbayang pada saat itu. Kelakuan-kelakuan teman-temannya dia terbayang saat itu. Keluarganya juga apalagi, juga dia mencium bau masakan ibunya. Karena dia sebegitu rindunya dia kepada masakan ibunya. Gitu. Berbulan-bulan dia nggak di rumah, makan mungkin nggak dikasih makan. Gitu. Semua terbayang pada saat itu. Tapi sayang, dia sedang menemui ajalnya. Dia nggak bisa kembali lagi ke dunia. Semenyedihkan itu, teman-teman. Lalu, pada saat itu, dia mengatakan semua teman-temannya, ibu, bapak, Asma Rajati, adiknya, dengarlah cerita saya. Seperti itu. Itulah cerita awalan atau prolog dari novel Laut Bercerita ini, teman-teman. Kalau teman-teman penasaran dengan isinya yang lebih brutal lagi, siksaan yang lebih kejam, lebih sadis, lebih brutal, teman-teman harus beli buku ini, harus baca buku ini. Atau mungkin bisa nonton filmnya, tapi sepengetahuan saya filmnya ini eksklusif, yang nggak ditayangin di mana-mana. Benar-benar eksklusif, susah dapetinnya gitu. Jadi ya itulah prolog dari Laut Bercerita. Kapan-kapan di pertemuan selanjutnya saya akan membacakan isi yang lain, bagian-bagian bab yang lain daripada novel ini. Oke, segitu saja kawan baca sekalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you.